Soal motif, meskipun dalam hukum pidana, motif itu tidak lagi memegang peranan penting. Karena dengan perencanaan pembunuhan, selama itu bisa terbukti, ya itulah yang akan terdakwa akan mendapat hukuman sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Motif tidak lagi menjadi faktor penting. Tapi publik ingin sekali mendengar apa motifnya. Dan kemarin kemudian disebut, ya, asusila dan juga kemungkinan perselingkuhan. Jika ini sudah masuk dalam lingkup yang sangat privat, sejauh mana masyarakat juga memiliki hak untuk terus menginginkan motif ini dibuka? Sistem hukum kita kalau berhadapan dengan kasus yang dianggap ranah kesusilaan itu memang harus tertutup bagi publik, ya. Itu memang begitu sistemnya. Jadi bukan karena tidak mau memberitahukan atau transparan soal motif, tapi memang sistem hukum kita, kalau itu tentang kesusilaan, kalau itu tentang segala sesuatu yang menyangkut perceraian misalnya, segala sesuatu yang menyangkut private matters atau kehidupan pribadi itu tertutup. Jadi nanti memang publik dalam hal ini tidak bisa tahu ketika motif itu memang menyangkut hak-hak yang sangat privat. Ya, secara normatif seperti itu. Anda setuju? Di dalam, kalau kita buka buku Handbook of Legal Theories, itu ada satu pemikiran tentang feminist jurisprudence, di mana dikatakan bahwa hukum itu harus dirumuskan dengan mengakomodasi pengalaman perempuan, realitas perempuan, sehingga hukum itu betul-betul bisa memberi keadilan buat perempuan, ya. Itu tuntutan dari gerakan seperti Ruth Bader Ginsburg dan teman-temannya seperti itu. Tapi sistem hukum kita itu tidak memungkinkan itu. Jadi motif tidak dianggap penting. Yang penting pembuktian secara fisik, material itu bahwa ia sudah ada, menghilangkan nyawa orang dengan merencanakan itu. Ya. Tetapi saya kira di Belanda tidak begitu lagi. Kita kan selalu bilang, oh kita kan pakai sistem hukum Belanda. Sementara di Belanda tidak begitu lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya. Prof. Sulis sebagai orang yang banyak mendorong adanya hukum yang memberikan keadilan pada korban-korban pelecehan seksual. Dalam kasus ini, jika memang tidak terbukti ada kasus pelecehan seksual, apa yang Anda cemaskan dengan contoh soal seperti ini? Kecemasan saya adalah pada kasus kekerasan seksual itu sudah dalam tingkat gawat darurat di negeri kita. Dalam 2 jam ada 3 korban kira-kira, ya. Dan apabila kasus ini bergaung terus-menerus, maka saya khawatir korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya itu akan mendapat blaming yang akan menjadi kendala bagi dia untuk mengakses keadilan melalui persidangan. Jadi masyarakat sudah akan belajar dari kasus ini itu pakai alasan ini, nanti bohong, nanti bohong. Tapi kalau kita melihat memang ada hal yang sangat mendasar, karena korban pelecehan seksual, korbannya sendiri yang selama ini sering sekali dipandang tidak mendapat keadilan, itu kan datang dari perempuan. Tapi kalau kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua ini, pelecehan seksual itu tidak datang dari perempuan, tapi justru disuarakan oleh para lelaki. Ya, betul. Dan inilah yang kita nantikan, kejujuran dari seorang perempuan. Betul. Tapi poin Anda adalah bahwa jangan sampai karena contoh kasus seperti ini akan backlash atau menjadi kemunduran dari kita semua untuk memberikan memang hukum seadil-adilnya dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang mengalami peristiwa ini secara nyata.